Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 10 ya teman-teman, yaitu firewall address list ya teman-teman. Di sini ada beberapa materinya, yaitu konsep address list untuk firewall filter, address list untuk firewall NAT ya teman-teman. Langsung aja ke konsep address list. Nah, kita akan berkenalan terkait address list ya teman-teman, yang terdapat pada fitur firewall ya teman-teman, di mana ini merupakan salah satu fitur MikroTik yang fungsinya itu untuk memudahkan kita dalam mengkelompokkan beberapa IP address ya teman-teman menjadi satu nama ya teman-teman. Dan jadi salah satu fungsi utama dari address list juga kita bisa tahu bahwa itu kita bisa sebagai detection ya teman-teman pada firewall untuk bisa menentukan address mana aja yang ingin ditandai ya teman-teman dan dimasukkan ke dalam list ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung aja masuk ke topologi kita. Nah, untuk menemukan vector address list itu di bagian manakah? Kita bisa pergi ke menu IP, kemudian firewall. Nah, sini sebenarnya kita kan sudah menyinggung yang namanya vector list ya teman-teman. Kita sekarang akan coba berkenalan dengan namanya address list ya teman-teman. Nah, jadi sebagai contoh kasus di sini saya akan coba ya teman-teman, kasih ada satu kasus di mana ada satu klien nakal. Nah, nanti kita tinggal tambahkan list tersebut ya teman-teman. Misalnya di sini kita tambahkan, nah kita tuliskan ke namanya klien nakal. Nah, gitu. Nah, ini kita kasih klien nakal ya teman-teman. Dan untuk addressnya itu berapa ya teman-teman. Nah, misalnya IP addressnya itu berapa ya teman-teman. Kita tulis aja 1.10. Nah, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah, ini kita konsep pendahuluan aja ya teman-teman, yang disandingkan sama yang topologi kita. Nah, jadi terdapat satu kasus di mana ada klien nakal yang memiliki IP address 168.1.10. Nah, kita apply aja. Nah, bagaimana kalau misalnya IP addressnya itu enggak cuma satu ya teman-teman. Nah, jadi terdapat kumpulan orang nakal, klien nakal sekaligus ya teman-teman. Misalnya listnya itu dari 30 sampai 40. Nah, kita bisa buatkan list baru di sini dengan nama identitas sebelumnya aja. Nah, kita bisa tuliskan aja addressnya itu dari berapa sampai berapa ya teman-teman. Di sini saya bisa titik 68 titik 1 30 sampai 92.168 titik 1.40. Nah, jadi artinya itu semua IP yang tercakup dari 30 sampai 40 itu termasuk klien nakal ya teman-teman. Nah, terus misalnya kita apply aja. Nah, kalau misalnya ada kasus baru, nah ada satu network sekaligus ya teman-teman, semua isi yang ada di dalam network tersebut itu klien nakal. Nah, kita tinggal bikin list baru klien nakal, terus ada network dari jaringan tersebut itu berapa. Misalnya saya tuliskan 198.1.2.0, lupa prefixnya. Baik, kemudian oke. Nah, jadi artinya itu semua klien atau semua orang yang terdapat pada network 2.0 itu termasuk klien nakal ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai saat ini kita sudah berhasil membuatkan address list ya teman-teman, tapi ini tidak sama dengan topologi saya ya teman-teman. Kita hanya pengenalan saja. Nah, jadinya nantinya kita dari address list ini kita akan memanfaatkan pada firewall filter ya teman-teman, dan juga firewall NAT ya teman-teman. Nantinya pada kesempatan selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya memanfaatkan address list ini untuk filter list dan filter firewall NAT ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk yang konsep address. Kemudian kita masuk ke address list untuk firewall filter ya teman-teman. Nah, langsung aja kita akan membahas address list untuk firewall filter ya teman-teman. Nah, untuk menggunakan konsep yang barusan yang address list ya teman-teman, misalkan sebagai contoh lagi yang diizinkannya approve, misalnya approve 10 titik, untuk addressnya itu 10.10.2/24. Nah, seperti ini ya teman-teman, dan apply. Addressnya itu 0 ya teman-teman. Kemudian kita ke filter rules ya teman-teman. Di sini kita add, di sini kita menggunakan chain input ya teman-teman. Kemudian search addressnya itu dikosongkan aja. Kemudian ininya itu yang ICMP ya teman-teman untuk protokolnya. Nah, untuk advance-nya itu search-nya itu approve ya teman-teman, yang tadi barusan buat. Nah, kemudian kalau udah gini, actionnya itu accept, kemudian apply, dan oke. Sini paling atas. Nah, setelah itu
Udah seperti ini teman-teman. Buat juga untuk yang dropnya, kita drop, kemudian ininya input, untuk ininya ganti ke ICMP, kemudian apply, kemudian oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba tes ya teman-teman. Kita tes di PC 1 ya teman-teman. Titik 1. Kita coba lihat dulu IP-nya. Kalau misalnya kan yang PC 1 itu bisa ya teman-teman. Nah, bisa ya teman-teman. Kita coba di PC 2 itu harusnya tidak bisa ya teman-teman. Kita coba ping 20.20.20.1. Sini timeout ya teman-teman. Karena kan kita yang diizinkannya itu, yang disettingnya itu hanya si PC 1 yang diizinkannya ya teman-teman. Yang diizinkannya 10. Jadi kita coba di PC 3. Coba ping. Kita lihat dulu IP-nya. Kita coba ping. Timeout juga ya teman-teman. Hanya di sini saya mengizinkannya hanya satu, yaitu PC 1 aja. Nah, ketika kita menggunakan konsep address list itu di filter rules ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk yang address list untuk firewall filter ya teman-teman. Kemudian kita langsung ke address list untuk firewall NAT ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan address list untuk firewall NAT. Nah, dimana kita akan memanfaatkan address list untuk rulesnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita pergi pada bagian topologi yang udah kita punya sebelumnya, dipastikan mikrotiknya sudah terhubung ke Winbox ya teman-teman. Ketika kita pergi ke menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini kan sudah melakukan pembahasan pada firewall filter dan juga firewall address list ya teman-teman. Nah, kita juga udah pernah menyinggung sedikit terkait firewall NAT ya teman-teman, yaitu untuk bisa menjadikan klien akses internet ya teman-teman. Nah, jadi ingin sempat bahas pada bagian internet gateway ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat informasinya teman-teman, generalnya itu menggunakan SRCNAT itu mendefinisikan kumpulan IP klien yang ingin akses ke internet. Nah, maka bisa menggunakan SRCNAT. Actionnya itu menggunakan masquerade, artinya itu menggabungkan beberapa IP address private, nantinya juga ditranslate ke NAT ya teman-teman menggunakan satu IP public. Nah, jadi bisa akses internetan seperti itu. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana hanya beberapa PC aja yang bisa internetan, sisanya itu tidak bisa ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini ya teman-teman, terkait root yang ada pada firewall NAT ini kan mengizinkan seluruh PC ya teman-teman bisa internetan. Kasusnya itu saya ingin di mana hanya beberapa PC yang bisa internetan ya teman-teman, sisanya itu tidak bisa ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk beberapa PC yang saya ingin internetan di sini saya akan coba si PC 1 dan si PC 2 ya teman-teman. Nah, jadi si PC 3 ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita execute view ataupun drop view. Nah, tapi di sini saya rasa tidak efisien ya teman. Kita harus menambahkannya satu persatu ya teman. Oleh karena itu, saya ingin pada bagian firewall NAT itu saya ingin setting untuk beberapa PC ya teman-teman yang bisa ping internetan dan sisanya juga tidak bisa ya teman-teman. Untuk saat ini kan untuk PC-nya bisa internetan ya teman-teman. Kita klik yang ini. Pada bagian SCN itu pakai SCNAT. Kemudian untuk teman-teman isi pada bagian search agent itu, ini hanya ada IP yang tertentu ya teman-teman yang bisa internetan. Kalau misalnya ini ingin lebih dari satu ya teman-teman, maka dari itu kita bisa membuatkan address list terlebih dahulu. Namanya juga approve juga ya teman-teman. Di sini kemudian IP address-nya berapa ya teman-teman? Kita lihat dulu. Kalau misalnya di PC 1 sampai, kita lihat dulu IP 10.2 IP ini 3, berarti yang ini 4 ya teman-teman. Berarti 10.10.10.2 sampai 3. Jangan pakai ini kita play. Jadi ini kita udah buat address list untuk PC 1 dan PC 2 ya teman-teman. Jadi menggabungkan satu IP ya teman-teman, jadi approve. Lalu kita pergi ke NAT. Sini kita klik
role yang udah kita setting ataupun udah kita buat sebelumnya pada bagian internet gateway. Sini kita setting hanya beberapa PC aja yang bisa internet ya teman-teman. Itu si PC 1 dan 2 ya teman-teman. Kemudian bagian advance addressnya itu teman-teman isi yang approve. Nah, approve-nya di sini bingung ya mau pakai yang approve yang pertama atau yang kedua. Jadi sini kita bedakan dulu. PC 1 2. Sini kita pergi ke firewall. Nah, kemudian kita pilih yang PC 1 sampai 2. Kemudian untuk bagian actionnya kita pilih yang masquerade ya teman-teman. Kemudian apply, kemudian oke. Kemudian kita lakukan pengujian untuk bagian firewall virtualnya itu. Kita biarkan aja ya teman-teman. Di PC 1 kita ping ke internet 9.8. Nah, bisa ya teman-teman. Langsung saja kita buka yang PC 3 ya teman-teman. Dan dipastikan tidak berhasil teman-teman karena kita sudah men-setting firewall NAT-nya teman-teman hanya untuk si PC 1 dan PC 2 aja. Nah, bisa. Nah, mungkin segitu untuk yang address list ya teman-teman. Nah, mungkin untuk bab 10 ini segitu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.